你不要太放肆！一会儿要仔细看。哎呦！作罢。这是突破前的征兆。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Dandao Zizun atau Alchemy Supreme episode 50 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke recap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke recap ceritanya guys. Episode kali ini masih dibuka dengan ketegangan yang terjadi di antara Bang MC Subetian dengan Patriark Chin. Qing Lian yang khawatir masalah akan semakin meluas lekas bertanya kepada adiknya apa yang harus mereka lakukan pada saat ini. Subetian pun meminta sang kakak untuk tenang karena dia bisa mengatasi kondisi yang sedang terjadi. Tiba-tiba saja Muransi juga maju ke arah depan karena dia ingin bertanggung jawab atas semua permasalahan yang sudah terjadi. Diketahui awal mula permasalahan ini dikarenakan Muransi yang marah karena Qin Tianyun menghina Subetian. Muransi meminta agar Patriark Chin menghukumnya saja ketimbang Patriark Chin harus bersih tegang dengan Bang MC Subetian. Tapi tentu saja Subetian tidak tinggal diam. Dia pun maju ke depan dan berkata dengan lantang kalau dirinya tidak bersalah sama sekali. Kondisi ini lagi dan lagi membuat Patriark Chin emosional. Dia pun langsung berniat memberikan pelajaran kepada Subetian di hadapan para tamu undangan. Di satu sisi, Qin Tianyun hanya tersenyum karena semua provokasi yang dia lakukan berhasil membuat Subetian berada dalam masalah kali ini. Akan tetapi tiba-tiba saja muncul seseorang dari arah keramaian, di mana seseorang tersebut adalah Zhao Jingrong yang merupakan murid kedua terkuat setelah Xia Fuxin di Akademi Lanhuo. Zhao Jingrong tertarik untuk menyampaikan kebenaran kepada Patriark Chin karena sedari tadi dia sudah melihat kejadian secara langsung. Patriark Chin pun tanpa ragu langsung meminta Zhao Jingrong menjelaskan apa yang sebenarnya sudah terjadi antara Subetian dan juga anaknya Qin Tianyun. Betapa kagetnya Patriark Chin ketika mengetahui fakta kalau Qin Tianyun sudah bertindak terlalu jauh dengan melakukan provokasi kepada Subetian. Jika aku berada di posisi yang sama seperti Subetian, maka aku juga akan melakukan tindakan yang sama dengan menghajar Qin Tianyun, ucap Zhao Jingrong di depan wajah dari Patriark Chin. Sontak ucapan Zhao Jingrong membuat Qin Tianyun marah, tapi di sini Zhao Jingrong sedikit memberikan pelajaran kepada Qin Tianyun dengan membuat tuan muda keluarga Qin ini sedikit jera. Di satu sisi, Qianli juga langsung berbicara kepada ayahnya kalau Subetian sudah dipastikan tidak bersalah setelah pernyataan dari Zhao Jingrong didengar oleh semua orang. Tapi entah mengapa Patriark Chin masih terus berkeras kalau Subetian sudah membuat kesalahan dengan melakukan kekerasan kepada pasukan keluarga Qin dan juga Qin Tianyun. Jadi Subetian hari ini harus mengakui kalau dia sudah berbuat salah. Dengan pose cool, Bang MC kita Subetian tetap pada pendiriannya di mana dia tidak akan pernah mengeluarkan kata maaf jika memang sedari awal dia tidak bersalah. Pada momen ini juga Subetian menawarkan untuk bertarung secara jantan kepada Qin Tianyun untuk membuktikan siapakah yang terkuat di antara mereka berdua. Qin Tianyun sendiri tampak belum jera dan langsung ingin meladeni baku hantam yang diinginkan oleh Bang MC.
Tiba-tiba saja, Luoli yang datang sebagai tamu undangan ingin melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi di kediaman keluarga Qin. Terjadi sebuah momen canggung di mana Luoli kesandung dan jatuh ke pelukan dari Su Beitian. Momen ini pun langsung membuat Muransi dan Qianli merasa cemburu dan juga iri. 师傅，你怎么在这儿？ Luoli yang sedari awal sudah menganggap Su Beitian sebagai guru lekas memanggil Su Beitian dengan sebutan Sifu. Dia juga bertanya kenapa Su Beitian bisa berada di kediaman keluarga Qin. Aku bukan gurumu, jadi tolong jangan memanggilku Sifu, ucap Su Beitian yang merasa tidak nyaman. 师傅对我有传授之恩。 Luoli kemudian menjawab kalau Su Beitian sudah banyak membantunya dalam mengendalikan api surgawi dan juga keterampilan alkemis, jadi tentu saja Su Beitian sangat layak dipanggil sebagai guru. Sementara itu di saat yang sama, Patriark Qin juga bertanya apakah Luoli mengenal Su Beitian. Dengan cepat Luoli pun menjawab kalau dia sangat mengenal Su Beitian yang merupakan seorang alkemis bintang 3. Selain itu Luoli juga memperingati Patriark Qin untuk tidak mempermalukan Su Beitian di hadapan orang-orang seperti ini, karena jika tidak asosiasi alkemis akan turun tangan langsung untuk menolong Su Beitian. 正在我炼丹师协会做客。 Patriark Qin pun hanya terdiam lalu menanyakan kebenaran informasi yang diberikan oleh Luoli kepadanya. Tentu saja apa yang aku katakan semuanya benar. Sekarang ada seorang alkemis utusan kota kekaisaran yaitu Tuan Luo Feng sedang berada di asosiasi alkemis. Jika Patriark Qin tidak percaya dengan ucapanku, maka bisa menanyakan kebenaran informasi yang diberikan kepada Tuan Luo Feng, ucap Luoli di hadapan semua orang. Tentu saja ucapan Luoli membuat semua orang kaget termasuk Patriark Qin. Dia tidak menyangka seorang alkemis bintang 4 dari kota kekaisaran mengenal baik Su Beitian. Kondisi ini pun pada akhirnya membuat Patriark Qin mengalah dan tidak memperpanjang masalah yang sudah terjadi hari ini. Tapi seperti yang sudah kita duga sebelumnya, Su Beitian enggan menyelesaikan masalah sebelum dia memberi pelajaran kepada Qin Tianyun. Bang MC kemudian mengikat Qin Tianyun dan menginjaknya di hadapan semua orang. Tentu saja aksi dari Su Beitian memancing kemarahan dari Patriark Qin. Terlihat Patriark Qin langsung bersiap dan melakukan kuda-kuda untuk menyerang. Akan tetapi tiba-tiba saja kakek Qianli datang ke hadapan mereka semua dan meminta Su Beitian untuk memberikan ampunan kepada anak dan cucunya. Bahkan di sini kakek Qianli memohon dengan tulus agar Su Beitian memaafkan kesalahan yang sudah dilakukan oleh keluarga Qin. Kakek Qianli juga marah kepada Patriark Qin karena sudah membuatnya kecewa hari ini. Kekecewaan tersebut cukup beralasan di mana Patriark Qin tidak tahu memperlakukan tamu undangan dengan baik. Terlebih lagi Su Beitian adalah orang yang menjual pil obat surgawi yang menyembuhkan kakek Qianli. Untuk menembus kesalahan keluarga Qin, kakek Qianli bahkan bersedia memberikan kompensasi apapun asalkan Su Beitian memaafkan kesalahan Qin Tianyun pada hari ini. Permintaan si kakek lagi dan lagi membuat para tamu undangan kaget. Mereka tidak menyangka pemuda seperti Su Beitian bisa membuat kakek Qianli memohon seperti itu. Di satu sisi Qianli juga meminta maaf atas kelakuan kakaknya serta meminta Su Beitian untuk menghentikan perselisihan. Pada akhirnya Su Beitian mendengarkan perkataan dari Qianli dan juga si kakek untuk membebaskan Qin Tianyun. Qin Tianyun juga terlihat langsung menuruti perintah untuk meminta maaf secara langsung kepada Bang MC Su Beitian. Setelah permasalahan selesai, Su Beitian memberikan hadiah ulang tahun kepada Qianli berupa pil surgawi yang dapat membantu Qianli untuk menerobos. Tanpa ragu Qianli pun menerima hadiah pil surgawi tersebut dan langsung memakannya saat itu juga. Benar saja sesuai perkataan dari Su Beitian, Qianli langsung berhasil menerobos ke ranah yang lebih tinggi dari sebelumnya.
Mohon maaf ya guys, Mimin gak bisa nyebutin ranah apa yang dimiliki Qianli karena ya Mimin juga sekarang pakai multi subtitle. Jadi terjemahan ranahnya itu masih belum jelas banget ya guys. Mohon maaf ya sebelumnya. 这是突破前的征兆。 Penerobosan ranah yang sedang dialami oleh Qianli juga membuat orang-orang kaget. Mereka tidak menyangka pil yang dibuat oleh Subetian begitu manjur. Begitu pula dengan kakek Qin yang cukup kagum karena cucunya berhasil melakukan penerobosan dengan sangat cepat setelah memakan pil surgawi. 失敬了。 Setelah berhasil menerobos, Qianli lekas berterima kasih kepada Subetian. Di saat yang sama Murensi tampak cemburu karena ternyata Subetian dan Qianli sekarang sudah menjadi teman dekat. Pada momen ini juga Subetian berpamitan pergi kepada Qianli karena dia harus segera kembali ke Akademi Lanhuo bersama sang kakak. 生日宴还没开始。 Meskipun acara ulang tahun belum dimulai, tapi Bang MC harus segera tiba di dalam akademi karena masih ada beberapa urusan yang harus dia selesaikan. Bang MC kita juga berpamitan pergi kepada Zhao Jingrong sekaligus berterima kasih karena Zhao Jingrong sudah mau membantunya barusan. Bang MC juga nggak sabar untuk bertemu Zhao Jingrong ketika mereka sudah kembali ke dalam Akademi Lanhuo nantinya. 我们蓝火五府比武台见。 Tanpa diduga Subetian melewatkan Murensi begitu saja tanpa berpamitan pergi sama sekali. Waduh, kasihan banget ya guys, tunangan Bang MC ini nggak dianggap. 钱律， Murensi pun lekas berbicara kepada Qianli kalau dia harus segera pergi dan tidak bisa mengikuti pesta ulang tahun. Semua itu karena ada hal yang harus dia bicarakan kepada Subetian. 再见。 Perginya Murensi menyusul Subetian dan juga Qinglian ini juga sekaligus menutup episode 50 kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.